Film The Book of Esther didasarkan pada kitab Esther. Namun tentu saja ada penambahan ataupun pengurangan cerita supaya film ini lebih menarik. Setelah kerajaan Babel direbut dan digantikan oleh kerajaan Persia pada tahun 539 sebelum Masehi, pusat pemerintahan bagi orang Yahudi buangan berpindah ke Persia. Ibu kotanya Susan, dan ini yang menjadi latar belakang kisah Esther. Langsung saja ke cerita film Esther. Kisah Esther terjadi pada tahun 482 sebelum Masehi di zaman kerajaan Persia. Sejarah mencatat ada seorang wanita bernama Hadasa keturunan Yahudi suku Benyamin. Sejak kecil, ia diasuh oleh pamannya bernama Mordekai karena Hadasa telah menjadi yatim piatu. Mordekai tidak hanya memelihara hidupnya, tetapi juga mengajarkan banyak hal tentang hidup sebagai seorang Yahudi walaupun di pembuangan. Pada suatu hari, Mordekai memanggil Hadasa yang masih anak-anak dan menceritakan mimpinya. Setelah menceritakan mimpinya, Hadasa diminta untuk berjanji tidak menceritakan identitasnya kepada siapapun bahwa ia adalah seorang Yahudi keturunan suku Benyamin, karena akan ada masa untuk tinggal diam dan masa untuk berbicara. Selain itu, nama Hadasa yang berasal dari bahasa Yahudi diganti dengan nama Esther, bahasa Persia. Demikian pula mulai saat itu Esther dilarang untuk memanggil dirinya paman, tetapi dengan sebutan guru. Walaupun awalnya Esther protes, tetapi akhirnya Esther menyanggupi. Setelah Esther beranjak dewasa, ia semakin terlihat cantik dan jauh lebih matang dari usianya. Suatu hari, Raja Xerxes atau juga Raja Ahasveros melewati rumahnya diiringi oleh pengawalnya. Esther sempat melihat ketampanan raja tersebut, dan raja itu juga sempat melihat Esther. Sesaat kemudian, Esther dipanggil oleh pamannya. Ketika ia telah masuk ke rumah, Esther menceritakan kepada Mordekai bahwa ia telah melihat Raja Xerxes. Pamannya tahu apa yang ada di benak Esther, sehingga ia bertanya, apakah dia ingin menjadi ratu? Esther menjawab, tidak, dia hanya ingin menikah. Sang paman meminta Esther untuk percaya bahwa waktunya akan tiba jika ia tetap taat kepada Allah. Di istana Persia, Raja Xerxes mengadakan perjamuan besar bagi semua pembesar dan pegawai di negerinya, termasuk Mordekai juga diundang. Istrinya, Ratu Wasti, juga mengadakan perjamuan bagi kaum perempuan. Setelah pesta itu menginjak hari ke-7, para pembesarnya berbisik-bisik kenapa Ratu Wasti tidak mau ikut pesta perjamuan. Atas desakan para tamu, Wasti disuruh datang ke perjamuan Raja Ahasveros atau Xerxes untuk memperlihatkan kecantikannya di hadapan para tamu kehormatan sang raja. Sang pengawal raja menuju kediaman Ratu Wasti dan menyampaikan pesan raja agar Ratu Wasti mau ikut perjamuan bersama dengan tamu-tamu yang diundang raja, bahkan menari di hadapan mereka. Tetapi Ratu Wasti menolak. Pengawal tersebut berkali-kali memintanya, tetapi ratu tetap kukuh, tidak mau datang. Pengawal itu kemudian meninggalkan kediaman ratu dan menyampaikan penolakan Ratu Wasti kepada raja. Mendengar penolakan ratu, Raja Xerxes menjadi marah. Murkanya berapi-api. Pada saat itu juga raja mengatakan bahwa pernikahannya dengan Ratu Wasti berakhir. Kabar itu pun sampai kepada Esther bahwa saat ini raja tidak lagi memiliki ratu. Dalam kondisi tersebut, orang-orang bijaksana sebagai penasihat raja mulai kebingungan untuk mencarikan pendamping bagi raja. Salah satu pembesar sekaligus penasihat raja bernama Haman. Ia kemudian mempunyai rencana dan menyampaikan kepada sida-sidanya atau pembantunya agar raja mau segera mencari pengganti Ratu Wasti. Dari sinilah akal licik Haman terlihat, karena melalui pembantunya yang menyampaikan maksudnya untuk mengajukan anaknya sebagai pengganti
Ratu Wasti kepada Raja Ahasiweros atau Xerxes. Di tempat kediaman Mordekai, Ester bercakap dengan pamannya. Keduanya mempercakapkan tentang ketaatan umat Tuhan dalam situasi apapun, termasuk ketika berhadapan dengan perintah raja. Dalam percakapan itu, Mordekai mengembalikan kembali kepada Ester sesuai dengan hati nurani. Tetapi yang terpenting adalah jangan sampai mengalahkan Tuhan daripada manusia. Di istana, raja kembali mengundang orang-orang yang arif bijaksana untuk berkumpul. Dan waktu itu ia menyampaikan ketidaknyamanannya karena sementara ini ia tidak memiliki pendamping. Kesempatan itulah dipakai oleh pembantu Haman yang memang sudah disuruh oleh Haman untuk bicara. Mengutarakan usulan Haman untuk mencari pengganti raja. Dan usulannya agar raja mencari istri dari para anggota penasihat saja daripada jauh-jauh ke negeri seberang. Pembantu itu mengusulkan anak Haman agar menjadi istri raja. Namun kemudian Mordekai juga mempunyai calon istri raja. Atas reaksi Mordekai itu, penasihat lainnya juga akhirnya menyodorkan calon istri raja. Dalam situasi yang demikian, raja memutuskan untuk membuat sayembara pemilihan ratu dan raja sendiri yang akan memilihnya. Mordekai segera memberitahu Ester bahwa ia akan diajak dalam bursa pencalonan ratu. Awalnya Ester kaget, enggan dan merasa berat. Tetapi ketika Mordekai mengatakan bahwa Haman juga mengikuti sayembara itu melalui anaknya, jika Ester tidak mau mengikuti, Haman akan berhasil mendapatkan kedudukan untuk mencelakai orang-orang Israel. Ester diminta untuk berdoa agar apa yang Tuhan kehendaki bisa terjadi menurut kehendaknya. Di rumah Haman menumpahkan kekesalannya kepada sang istri dan mendorong istrinya agar mempersiapkan Zara anaknya supaya mau tampil secara menawan dan menarik hati sang raja. Ambisi Haman memang sangat besar, bukan saja untuk mengatur kendali pemerintahan raja dan kerajaan, tetapi juga mewujudkan dendamnya kepada Mordekai dan seluruh orang Yahudi. Sedangkan di tempat Mordekai, malam itu Ester bersimpuh dan berdoa kepada Allah. Ia meminta agar Tuhan Allah memperhatikan umatnya terlebih kepada dirinya, karena tawaran untuk mengikuti bursa menjadi Ratu Persia baginya bukanlah hal yang mudah. Ia merasa itu adalah tugas yang berat. Sesaat kemudian Tuhan Allah berbicara kepadanya. Allah akan menyertai dan akan memberikan keselamatan kepadanya. Ester sangat gembira. Namun tidak demikian dengan perasaan Haman. Ia semakin tidak gembira apalagi karena ketamakan dan ambisinya. Ia tidak bisa memandang anak perempuannya yang sebenarnya juga cantik. Berbeda dengan Mordekai ketika memandang Ester dengan senang karena Ester tidak hanya sekedar cantik fisik, tetapi juga kesederhanaan dan perilakunya yang baik. Waktu sayembara tiba, Ester bersama dengan gadis lainnya yang mengikuti sayembara dibawa ke istana Ahasiweros atau Xerxes di kota Susan. Di sana, dia di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ester tidak memberitahu siapapun bahwa dia adalah orang Yahudi. Karena kecantikannya dan kelakuannya yang baik, dia disukai oleh Hegai yang memperlakukannya dengan sangat baik. Ester dipersiapkan dan akhirnya dibawa kepada Raja Xerxes. Pada saat dihadapkan kepada raja, Sarah anak Haman juga dihadapkan di situ. Kedua anak perempuan itu kemudian diminta raja untuk dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata ruangan itu adalah kamar raja. Raja bisa melihat lebih dalam apa yang sedang mereka percakapkan. Setelah itu, raja menetapkan pilihan dan pilihannya jatuh kepada Ester. Ester dikasih lebih dari semua perempuan lain dan dia diangkat sebagai ratu menggantikan Wasti. Raja Ahasiweros atau Xerxes mengadakan pesta besar untuk menyambutnya
Dan inilah perjamuan Ester. Dengan dipilih dan ditetapkan Ester menjadi pendamping raja, maka semakin kesal dan marahlah Haman kepada Mordekai. Setelah ditetapkan menjadi ratu, Ester berdiam diri di istana sambil menunggu pesta yang akan diadakan oleh Raja Xerxes. Ester dengan Raja Xerxes bercakap dan saling belajar mengenal satu dengan yang lain. Layaknya sepasang kekasih yang sedang merajut cinta, mereka mulai bercakap-cakap. Suatu hari di tempat lain di istana, telah terjadi persekongkolan untuk menggulingkan tahta kerajaan yang dilakukan oleh bawahannya sendiri. Mordekai yang setiap hari berada di depan pintu gerbang istana raja mendengar rencana untuk membunuh Raja Ahasiweros atau Xerxes itu oleh dua sida-sidanya. Mordekai segera memberitahukannya kepada Raja Ahasiweros hingga rencana itu gagal dan dua orang itu digantung di tiang. Peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah. Haman adalah pembesar yang dipromosikan atas semua pembesar yang lain. Semua pegawai berlutut dan sujud kepadanya, kecuali Mordekai. Haman menjadi marah sekali karena dia tahu bahwa Mordekai adalah seorang Yahudi. Itu sebabnya direncanakannya untuk menyerang dan membunuh bukan hanya Mordekai, tetapi semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Xerxes. Sudah itu, Haman mendatangi Raja Xerxes dan menyampaikan tuduhan bahwa orang-orang Yahudi tidak menaati hukum raja dan mengatakan bahwa mereka perlu dimusnahkan. Ketika Mordekai mendengar berita itu, ia mengoyakkan pakaiannya dan memakai kain kabung serta abu dan berjalan-jalan di tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Akhirnya Ester juga mendengar berita itu. Menanggapi hal itu, Ester kemudian menyuruh semua orang Yahudi di kota Susan untuk berpuasa selama 3 hari dan 3 malam. Dia siap menghadap raja tanpa raja memanggilnya. Meskipun itu adalah tindakan yang berlawanan dengan hukum negara, dan ia dapat dijatuhi hukuman mati. Sesudah 3 hari puasa massal itu, Ester menghadap raja. Ternyata raja berkenan melihat Ester dan menanyakan keinginannya. Ester meminta agar Raja Xerxes dan Haman menghadiri perjamuannya. Pada perjamuan makan yang diadakan oleh Ester ketika Raja Ahasiweros atau Xerxes sudah datang, demikian pula dengan Haman, Ester langsung meminta penyelamatan kehidupannya dan kehidupan bangsanya yang ditentukan untuk binasa. Dia menunjuk Haman sebagai penganiaya dan musuh yang jahat. Perintah raja tidak dapat dibatalkan. Namun Raja Xerxes memberi kuasa kepada Mordekai dan Ester untuk menulis surat baru yang memberi hak kepada semua orang Yahudi untuk membela dirinya dan membinasakan musuhnya. Salinan surat itu diedarkan ke seluruh kerajaan. Film ini memang mengisahkan tentang kepahlawanan Ester ketika ia dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan bangsanya. Atas peristiwa itu bangsa Yahudi merayakan Purim untuk mengingatkan bagaimana Allah memakai Ester untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi.